Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat cuan yang banyak. Terima kasih. Kemarin dalam deklarasi ada pidato Mas Gibran yang istilahnya membocorkan programnya Pak Prabowo yang luar biasa menurut dia, yaitu program dana abadi pesantren dan kartu Indonesia Sehat. Kita pun kaget, banyak orang kaget. Itu program kan sudah berjalan. Langsung Sri Mulyani mengatakan, ya, sejatinya dua program itu sudah ada di era Presiden Jokowi. Bahkan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN hingga tahun 2024. Hanya untuk KIS, target lansia menjadi khusus. Di dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmat mengatakan lansia sebenarnya sudah terakomodir di dalam program KIS. Saat ini dengan program ini dinilai tidak perlu lagi, karena Isa menjelaskan para lansia dari keluarga tidak mampu sudah tercover dalam daftar penerima program Keluarga Harapan atau PKH, alias data terpadu sejahtera sosial. Oleh karena itu, mereka otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS. Nah, kalau kemudian nanti ada yang masih belum tercover sebagainya, itu sebenarnya sudah adalah perbaikan pendataan yang akan dilakukan, tetapi harus sudah cukup dengan program yang ada. Nah, sementara ini Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapak Andin Hadianto, mengatakan dana abadi pesantren merupakan bagian tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan. Ia mengatakan dana abadi pendidikan saat ini sejumlah 100,1 triliun. Andi menyebut total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP adalah 134,1 triliun. Khusus untuk pesantren, ya, belanja tahun ini dialokasikan sebesar 250 miliar. Nah, ini kan sebelumnya ya, Gibran membocorkan beberapa program unggulan jika terpilih nanti sebagai cawapres, yaitu dana abadi pesantren yang berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ya, juga menjanjikan adanya kredit startup milenial, kartu Indonesia Sehat. Jadi ya itulah program, itu kan program bapaknya, ya namanya ngawur saja namanya itu, mengklaim. Nah, buru-buru Sri Mulyani kan membungkam pernyataan Gibran tersebut. Itu namanya kampanye tanpa isi. Nah, gini kampanye tanpa ide, nah, hanya semacam kayak penipuan publik, ya, dana abadi pesantren merupakan program Jokowi yang sudah diatur melalui peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020. Satu, tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Nah, Perpres tersebut diteken 2 September tahun 2001. Sebab itu, janji Prabowo Gibran terkait dana abadi pesantren hanya omong kosong. Nah, karena udah ada dan diatur melalui Perpres 82 tahun 2001. Selain itu, janji tersebut tidak hanya berusaha untuk menipu umat, tapi juga berusaha menihilkan kerja Pak Presiden Jokowi. Hal ini tentu membuka topeng Prabowo bahwa selama ini hanya memanfaatkan Jokowi untuk mendulang suara di Pilpres. Nah, nanti beginikah kualitas capres-cawapres yang miskin wawasan? Kalau mereka menang, Indonesia mau dibawa kemana? Saya kira ini kampanye yang ditujukan bagi mereka yang tidak paham tentang alokasi dana. Targetnya terutama masyarakat kecil. Karena seperti biasa mereka sangat paham kalau masyarakat kecil adalah
mudah diiming-imingi. Hal seperti ini kalau orang cerdas nggak akan ditelan bulat-bulat. Rakyat selalu menjadi korban dari musim politik. Muncul banyak calon-calon yang mengaku bekerja untuk rakyat, mengentas kemiskinan bersama rakyat, jungkir balik demi rakyat, mengabdi demi rakyat. Nah, bekerja keras, pulang pagi, pulang sore demi rakyat. Aslinya hanya demi berkuasa. Rakyat adalah tangga menuju puncak kekuasaan. Memang tidak semua orang seperti itu, tapi kenyataannya ya, ketentuan yang berlaku tidak ada makan siang itu gratis verguso ya. Mereka cuma untuk menutupi ambisi yang sebenarnya. Semua itu bisa terlihat dengan cara perilaku, gerak-gerik dan manuver. Orang awam pun bisa paham asalkan jangan terlalu fanatik ya. Bagaimana ya? Kita semua sudah paham manuver-manuver dari rombongan sebelah sana. Tapi kalau diomongkan dan salah, itu kan bikin malu sendiri gitu. Masa Menteri Sri Mulyani itu langsung seperti membungkam dari program seperti itu. Bagaimana rasanya semua rakyat Indonesia sudah jelas-jelas mengetahui omongan langsung di publik ya, dan sudah gamblang bahwa program itu adalah programnya Pak Jokowi. Masa walaupun itu program bapaknya, anaknya pun bisa memakai. Loh, bisa dipakai, bukan ada yang larang. Cuma seakan-akan program ini adalah program baru. Nah ini kan aduh kacau ya. Terus bagaimana yang tadi saya bilang di atas, kalau sudah jadi, sementara dunia tidak baik-baik saja untuk menghadapi tantangan global, kita perlu pemimpin yang cerdas, visioner, berani mengeksekusi, bukan cuma ngekor-ngekor aja ya. Kacau menurut saya itu sama sekali tidak ada. Seharusnya sebelum ngomong begitu diskusi dulu lah, minimal ada grand design yang mau diomongkan seperti ini. Makro saja nggak apa-apa ya, teknis ya. Kalau sudah teknis begini dan teknis itu ternyata sudah ada, aduh mati ya. Saya aja yang katakan ya mendengar saja itu rasanya malu lah. Semua media massa, semua YouTube sekarang bahas ini, apa gak malu? Ya itulah, kita tahu kualitasnya, kita tidak jelek-jelekan, tapi itulah kualitasnya. Ya saya pikir itu mudah-mudahan rakyat Indonesia sudah paham semua mana yang harus dipilih, mana calon presiden yang betul-betul untuk bangsa dan negara ini lebih maju. Terima kasih. Merdeka.